Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini nanti kita akan belajar tema 4 subtema 2 ya, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, kemarin kita sudah belajar pada pembelajaran 2 dan 3 ya. Nah, sekarang kita langsung saja belajar pembelajaran 4, 5 dan 6. Nah, untuk pembelajaran 4 kita nanti akan belajar tentang lingkungan sehat, pola barisan bangun datar dan bangun ruang, kemudian gerak keseharian dalam tari. Nah, ini yang pertama, gambarnya bisa diperhatikan. Yang pertama ini ada sebuah halaman atau pekarangan ya. Kira-kira pekarangannya menurut kalian gambarnya bagaimana? Ataukah bersih atau kotor? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar pekarangan yang kotor. Lihat saja, ada botol aqua berserakan, ada botol minuman ya, ada botol minuman berserakan, kemudian ada sisa makanan yang tidak dibuang di tempat sampah, padahal di sini ada tempat sampah. Nah, hal apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat sebuah halaman yang kotor seperti ini? Jika melihat pekarangan yang kotor, apa yang kamu lakukan? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Yang pertama, kita harus pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Nah, harus dibersihkan ya. Kalau kita melihat sebuah pekarangan yang kotor seperti ini, kita harus segera membersihkan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, yang kedua, sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Jadi kalau ada sampah-sampah seperti ini harus disapu ya anak-anak, agar tidak menyebabkan sarang nyamuk, karena sarang nyamuk itu nanti akan menyebabkan penyakit. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai gerak tari. Nah, diperhatikan, ini ada sebuah gerak tari maksudnya, yaitu Wulan. Ini namanya Wulan. Wulan sedang mempraktekkan gerak tari, yaitu tari menyapu lantai ya, menyapu. Yang pertama yaitu kepalanya itu bisa ditolehkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian tangannya bisa mengayuh ke belakang dan ke depan, kemudian ke samping, kiri dan kanan. Kemudian kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Nah, seperti itu. Itu contoh gerak tari yang bisa dicontohkan pada kegiatan sehari-hari, yaitu kaki kanan di depan, mengayuh tangan ke bawah. Nah, tangannya ini bisa diayuh ke bawah ya, seperti kita saat menyapu lantai. Nah, sebentar. Kemudian kita juga nanti ini ada gambar beberapa baris anak-anak yang sedang mempraktekkan gerak tari. Yang pertama yaitu kalau gerakannya lurus seperti itu namanya horizontal. Seperti ini horizontal ya, karena lurus. Kemudian yang kedua ada garis lurus ke belakang, yaitu garis vertikal seperti ini, yaitu ke belakang lurusnya, itu bisa ke atas seperti ini ya. Kemudian ada garis seperti ini, yaitu anak-anaknya berkeliling, yaitu membentuk lingkaran. Kemudian kalau bentuknya seperti ini lancip, yaitu membentuk pola barisan diagonal. Lanjut, yaitu jika kamu sudah bisa, iringi dengan alat musik. Nah, kalau kalian sudah bisa memahami atau mempraktekkan gerak tari dasar menyapu tadi ya, kemudian ada beberapa barisannya, kalian juga bisa mengetahui alat musik yang dapat digunakan. Misalnya
Yang pertama ada rebana, ada gendang ya, ini ada gendang yang pertama, kemudian ada rebana, kemudian ada tamborin, kemudian ada tifa. Nah, tifa itu yang bentuknya seperti ini, kemudian tamborin itu yang seperti ini, kemudian rebana yang seperti ini, dan ada gendang. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitarmu. Nah, kalau alat yang di atas ini tidak ada, anak-anak juga bisa menggantinya dengan beberapa benda yang ada di rumah. Yang pertama, misalnya gunakan botol plastik. Nah, botol plastik ini biasanya bisa diisi dengan kerikil ya, atau batu-batu kecil dimasukkan di dalam botol. Nah, itu bisa membuat bunyi-bunyian. Kemudian yang selanjutnya yaitu perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Nah, yang pertama ada gambar rebana. Gambar rebana ini permukaannya membentuk apa anak-anak? Permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran karena berbentuk bulat. Nah, seperti ini. Kemudian gendang permukaan bukan permukaan, yaitu sisi kanan kirinya ini berbentuk segitiga. Nah, yang selanjutnya tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola berikut. Nah, yang pertama ada pola lingkaran, kemudian lingkaran, ada segitiga, kemudian segitiga, kemudian lingkaran lagi, kemudian lingkaran, ada segitiga, kemudian yang selanjutnya kira-kira ini bangun apa? Kalau ada dua pola bangun datar yang berurutan, yaitu tadi lingkaran, segitiga, lingkaran, kemudian ada segitiga, yang selanjutnya yaitu lingkaran, dua lingkaran, karena mengelompokkan dua bangun datar yang sejenis. Nah, untuk tugas keterampilan proyek membuat hiasan dari pola bangun datar. Jadi nanti kalian bisa membuat hiasan dari pola bangun datar ya. Rangkai berbagai macam bentuk bangun datar dengan kertas warna, tempel bersusun pada tali sehingga dapat bergelantung. Nah, ini nanti kalian bisa menggunting kertas warna kemudian ditempel pada tali yang bisa digantung ya. Nanti kita bisa gantung di jendela atau di pintu. Nah, sebelumnya nanti bisa dikumpulkan terlebih dahulu untuk dinilai. Yang selanjutnya kita akan belajar pembelajaran 5. Nanti kita akan belajar tentang lingkungan sehat, kemudian ada bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah. Nah, bagaimana agar kelas tetap bersih? Nah, yang pertama perhatikan gambarnya, yaitu kita bisa membersihkan ruang kelas agar kelas tetap bersih. Kemudian kita juga bisa mengelap jendela ya. Yang selanjutnya membersihkan papan tulis yang telah dipakai. Ini yang gambar yang keempat, yaitu menata meja secara bersama-sama agar tertata dengan rapi. Nah, kita harus hidup rukun dengan siapa saja. Hidup rukun di sekolah untuk menciptakan persatuan. Kemudian contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama teman-teman di sekolah. Yang pertama, melakukan piket kelas bersama, kemudian melakukan kegiatan pramuka di sekolah, kemudian melakukan musyawarah kelas. Yang terakhir yaitu bermain bersama dengan teman di halaman sekolah. Nah, agar menciptakan kerukunan, teman-teman itu harus bisa melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman di kelas, atau kompak ya, selalu bekerja sama, seperti mengerjakan piket bersama sesuai jadwal, kemudian bermain bersama di halaman. Kalau bermain tidak boleh membeda-bedakan teman. Kemudian masuk pembelajaran 6 tentang lingkungan sehat, kemudian
bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah. Kemudian pola barisan bangun datar dan bangun ruang. Nah, yang pertama ini ada sebuah cerita, Bu Guru bacakan, anak-anak bisa menyimak ya, yaitu berjudul Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu sekolah lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata, tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat tanaman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi himbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, itu tadi sebuah cerita sekolah adiwiyata, yaitu sekolah yang menunjukkan lingkungan sekolah yang bersih. Nah, untuk mewujudkan sekolah adiwiyata, semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan. Warga sekolah yaitu siswanya itu sendiri, terus gurunya, kemudian semua yang ada di sekolah. Itu namanya warga sekolah. Kemudian semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Jadi harus kompak ya, selalu bekerja sama dalam bergotong royong, semisal membersihkan halaman sekolah, yaitu harus bersama-sama. Kemudian membersihkan kelas, halaman atau pekarangan sekolah. Nah, untuk membersihkan kelas biasanya anak-anak diberikan jadwal piket kelas ya. Nah, seperti itu. Untuk halaman dan pekarangan sekolah biasanya ada Pak Bonnya atau petugas kebersihan sekolah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, biasanya masing-masing sekolah mempunyai tempat sampah sendiri masing-masing ya, yaitu untuk membuang sisa makanan atau sisa sampah atau bekas jajan seperti itu. Kemudian manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah. Nah, kalau kita hidup bersama atau menjalin kerukunan di sekolah, kita akan mendapatkan manfaatnya, yaitu yang pertama, semua pekerjaan yang berat terasa ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian pekerjaan menjadi cepat selesai. Pekerjaan yang semula banyak, kalau dikerjakan bersama-sama itu pekerjaannya akan cepat selesai. Kemudian dapat berbagi cerita bersama teman, jadi bisa sambil berbicara, jadi pekerjaannya tidak terasa dan cepat selesai. Memiliki banyak teman. Nah, kalau kita sering bekerja sama dengan teman, kita juga otomatis mempunyai banyak teman. Kemudian tercipta suasana belajar yang nyaman. Nah, kalau tempatnya sudah bersih, indah, rapi, pasti belajarnya akan nyaman. Nah, untuk tugas PPKN-nya ini ada beberapa soal, nanti anak-anak bisa mengerjakan di rumah ya, dikerjakan di buku tulis. Kemudian yang selanjutnya yaitu muatan matematika. Ayo berlatih, tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola berikut ini. Nah, untuk yang tadi kita kan sudah belajar dua pola bangunan yang berbeda. Nah, kali ini kita belajarnya 3 pola bangun datar yang berbeda. Yang pertama ini ada persegi, kemudian ada persegi 5, kemudian ada segi 6. Nah, yang pertama ada persegi, kemudian segi 5, kemudian ada segi 8. Nah, kemudian ada persegi, kemudian ada segi 5, kemudian ada
ada segi 6 ya, bukan segi 8. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6. Nah, oh ya, segi 6. Kemudian ada persegi. Nah, untuk selanjutnya apa? Nah, kalau yang tadi yang pertama yaitu apa? Persegi. Nah, ini persegi. Kemudian yang kedua ada persegi 5. Nah, ini segi 5. Kemudian ini ada segi 6, ini segi 6. Nah, berarti di sini ada segi 5 dan segi 6. Nah, nanti anak-anak bisa menulisnya di sini ya. Nah, yang ini sama. Nah, yang pertama ada lingkaran, ada persegi, ada trapesium, kemudian ada segi 6, kemudian ada segi 5, kemudian mengulang kembali yaitu lingkaran, kemudian ada persegi. Nah, untuk selanjutnya gambarnya kira-kira apa? Nah, anak-anak nanti bisa menggambarnya di sini ya. Nah, itu tadi sekian dari pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.